bawah langit Sana'a yang diselimuti asap, sebuah Boeing yang syarat akan harapan suci para jemaah haji berubah menjadi neraka di landasan. Hancur berkeping oleh serangan udara yang disengaja, bukan karena takdir alam. Ribuan impian haji yang telah bertahun-tahun diperjuangkan, kini hangus bersama koper-koper yang terbakar, meninggalkan duka mendalam dan pertanyaan pilu yang menggantung di udara. Siapakah yang begitu keji merenggut harapan suci ini dari jiwa-jiwa tak berdosa di tengah konflik yang tiada akhir? Udara pagi di Sana'a selalu membawa aroma harapan yang unik, sebuah campuran antara rempah-rempah yang hangat dan debu gurun yang halus, dibasuh oleh embun malam yang singkat. Namun, pada pagi yang mengerikan itu, di Bandara Internasional Sana'a, aroma itu bercampur dengan gairah yang jauh lebih besar, gairah menunaikan ibadah haji. Ribuan jiwa berkumpul, hati mereka berdebar kencang dengan antisipasi perjalanan suci. Keluarga-keluarga saling berpelukan, anak-anak berlarian riang di antara tumpukan koper, dan para tetua menatap langit dengan mata penuh doa, seolah-olah sudah melihat Ka'bah di kejauhan. Di antara keramaian itu, Fatimah dan suaminya Abdullah berpegangan tangan erat. Usia mereka telah mengukir peta kehidupan di wajah mereka, namun mata mereka memancarkan semangat muda yang sama seperti puluhan tahun yang lalu ketika mereka pertama kali bertemu. Ini adalah impian seumur hidup mereka, puncak dari pengabdian dan kesabaran yang tak terhingga. Mereka telah menabung setiap rial, melewati masa-masa sulit hanya untuk saat ini. Koper lusuh mereka yang telah menemaninya dalam berbagai perjalanan domestik kini terisi penuh dengan pakaian ihram putih bersih dan beberapa kenang-kenangan sederhana untuk kerabat di rumah. Fatimah mengusap kerudungnya, senyum tipis terukir di bibirnya yang kering. "Sebentar lagi, Abdullah," bisiknya, suaranya serak karena haru. "Kita akan ada di sana." Abdullah mengangguk, mencium keningnya. Dadanya terasa sesak oleh rasa syukur yang meluap-luap. Di sisi lain ruang tunggu yang megah, sebuah keluarga muda, Aminah, sang ibu muda, dan dua anaknya, Yusuf yang berusia 7 tahun dan Zara yang masih balita, sedang berjuang dengan kegembiraan dan kecemasan. Yusuf sesekali menarik-narik ujung abaya ibunya. Matanya berbinar melihat pesawat-pesawat raksasa di landasan. "Mama, itu pesawat kita?" tanyanya, menunjuk ke arah pesawat Yemenia Airlines yang gagah, bersiap-siap untuk lepas landas. Aminah tersenyum, mengusap kepala putranya. "Iya, nak. Sebentar lagi kita akan terbang. Kita akan melihat banyak hal indah di sana." Suaminya Khalid sedang sibuk memastikan semua dokumen perjalanan mereka lengkap, sesekali melirik ke arah anak-anaknya dengan bangga. Ini adalah kali pertama mereka bepergian sejauh ini, dan meskipun Yaman sedang dilanda konflik, impian untuk menunaikan haji terasa lebih kuat daripada ketakutan apapun. Mereka merasa dilindungi oleh takdir, oleh niat suci mereka. Pengumuman, boarding untuk penerbangan Yemenia Airlines menuju Jeddah berkumandang di seluruh penjuru bandara, membangkitkan gelombang kegembiraan yang baru. Antrean mulai terbentuk, perlahan bergerak menuju gerbang. Para jemaah haji mengenakan pakaian ihram mereka yang seragam, tampak seperti sekumpulan awan putih yang bergerak perlahan di atas lantai marmer bandara. Senyum, tawa, dan tangis haru bercampur baur, menciptakan simfoni kebahagiaan yang langka di tengah hiruk-pikuk kota yang sering dilanda kekerasan. Setiap langkah terasa seperti mendekati pintu gerbang surga. Setiap tarikan napas dipenuhi dengan zikir dan doa. Pesawat, sebuah Boeing yang diandalkan, telah selesai melakukan pemeriksaan terakhir. Awak kabin berdiri di pintu, menyambut setiap penumpang dengan senyum ramah, mengucapkan selamat datang dan haji mabrur. Di dalam kabin, suasana penuh antusiasme. Beberapa jemaah mulai membaca Al-Quran, sementara yang lain sibuk mengatur barang bawaan mereka di kompartemen atas. Yusuf dengan antusias melihat keluar jendela, takjub dengan pemandangan sayap pesawat yang besar. Khalid mengaitkan sabuk pengamannya, lalu membantu Aminah dan anak-anaknya. "Semoga perjalanan kita lancar, sayang," bisiknya kepada Aminah, yang balas tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah suara menderu memecah ketenangan yang baru saja terbentuk.
Suara itu bukan suara mesin pesawat yang biasa mereka dengar, melainkan raungan tajam yang menusuk telinga seperti pisau yang mengoyak udara. Jendela-jendela bergetar dan suara itu semakin mendekat, berubah menjadi siulan mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, semua orang di bandara, di ruang tunggu, di landasan, dan bahkan di dalam pesawat merasakan sebuah getaran dahsyat yang merambat dari tanah. Kemudian, neraka benar-benar terlepas. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga, jauh lebih dahsyat dari apapun yang pernah mereka dengar sebelumnya, mengguncang seluruh bangunan bandara. Dinding-dinding retak, kaca-kaca pecah berkeping-keping, dan atap ambruk sebagian. Di luar, di landasan, kilatan api raksasa melesat ke angkasa, menelan sebagian besar area tempat pesawat Yemenia Airlines itu berdiri. Bola api oranye yang membakar itu naik tinggi, mengirimkan gelombang panas yang tak tertahankan ke segala arah. Asap hitam pekat segera membumbung tinggi, membentuk jamur raksasa yang menutupi langit biru pagi. Jerit ketakutan dan kepanikan meledak dari ribuan tenggorokan. Orang-orang berlarian, saling bertubrukan, mencoba mencari perlindungan dari hujan, puing dan pecahan kaca yang jatuh. Di dalam pesawat, suasana yang tadinya penuh harapan berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap mata. Benturan itu begitu keras, sehingga tubuh-tubuh penumpang terlempar dari kursi mereka. Sabuk pengaman terasa seperti mengikat mereka dengan rantai yang menyakitkan. Lampu-lampu berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya, meninggalkan kegelapan yang menakutkan. Hanya sesekali diterangi oleh kilatan api yang menembus jendela yang pecah. Jeritan penumpang memenuhi kabin, bercampur dengan suara besi yang berderak dan gemuruh api yang semakin besar. Asap tebal mulai memenuhi ruangan, membuat napas terasa sesak, membakar tenggorokan. Bau bahan bakar dan benda terbakar menyengat hidung. Fatimah dan Abdullah terpelanting, kepala mereka terbentur sandaran kursi di depan. Abdullah, meskipun kepalanya pening, segera mencari Fatimah yang terbatuk-batuk di sampingnya. "Fatimah, kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Suaranya bergetar. Fatimah hanya bisa menggenggam tangannya erat. Matanya terbelalak ketakutan, menatap ke arah jendela yang kini terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan api yang berkobar-kobar di luar. Pesawat itu, yang baru saja menjadi simbol harapan mereka, kini telah menjadi jebakan yang membakar. Di bagian lain pesawat, Aminah memeluk Yusuf dan Zara erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat. Yusuf menangis histeris dan Zara, yang masih terlalu kecil untuk memahami, ikut menangis ketakutan dalam pelukan ibunya. Khalid, yang berada di dekat mereka, mencoba membuka sabuk pengamannya, matanya mencari jalan keluar, tapi asap tebal menghalangi pandangannya. Panas yang menyengat menembus kulit mereka, dan suara api yang melahap setiap bagian pesawat semakin keras, mengalahkan jeritan manusia. Harapan untuk haji, untuk kehidupan yang lebih baik, kini berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kobaran api yang tak kenal ampun. Pesawat komersial Yemenia Airlines yang seharusnya membawa jemaah haji menuju Tanah Suci, kini telah hancur lebur di landasan, bukan karena kecelakaan mesin atau cuaca buruk yang tak terduga, melainkan oleh kekejaman sebuah serangan udara yang disengaja. Pagi yang mencekam itu akan selamanya terukir dalam sejarah Yaman, sebagai saat ketika harapan ribuan orang direnggut dengan brutal. Kobaran api melahap tubuh pesawat Yemenia Airlines dengan rakus, mengirimkan lidah-lidah api yang menari-nari ke langit kelabu. Dari kejauhan, pesawat itu tampak seperti bangkai naga raksasa yang hangus. Asap hitamnya membentuk gulungan-gulungan mengerikan yang menari-nari di atas landasan pacu. Udara panas yang membakar melayang ke segala arah, membawa serta bau gosong, logam terbakar, dan yang paling mengerikan, bau daging yang terbakar. Pemandangan itu, bagi siapapun yang menyaksikannya, adalah definisi neraka yang terwujud di atas bumi. Di sekitar reruntuhan pesawat yang masih berasap, kekacauan mencapai puncaknya. Petugas pemadam kebakaran, dengan wajah berlumuran jelaga dan mata merah karena asap, berjuang tanpa henti untuk memadamkan api yang tak terkendali. Mereka menyemprotkan air dan busa, namun api itu tampaknya enggan menyerah,
terus menjilat-jilat dan memuntahkan asap tebal. Di antara gumpalan asap, terlihat siluet-siluet orang yang berlarian panik, beberapa dengan pakaian yang sobek dan berlumuran darah. Yang lain hanya bisa berlutut di tanah, meratap dalam keputusasaan yang mendalam. Koper-koper yang tadinya berisi pakaian terbaik, hadiah untuk kerabat, dan kenangan berharga, kini berserakan di tanah, hangus tak berbentuk, isinya tumpah ruah. Beberapa kain putih ihram yang gosong, foto keluarga yang berubah menjadi abu, tasbih yang putus talinya. Setiap barang yang hangus ini adalah pengingat menyakitkan akan mimpi yang terbakar, harapan yang hancur, dan nyawa yang mungkin telah direnggut. Abdullah, yang berhasil keluar dari pesawat bersama Fatimah dalam kondisi yang memprihatinkan, terbatuk-batuk hebat sambil menopang Fatimah yang pingsan di lengannya. Punggungnya terasa nyeri dan bau asap memenuhi paru-parunya. Matanya mencari-cari, berharap menemukan familiaritas, tetapi yang ada hanya kehancuran. "Fatimah," bisiknya, suaranya tercekat. "Kita selamat, Fatimah." Namun, di balik kelegaan sesaat itu, ada ketakutan yang mencekik. Bagaimana dengan yang lain? Suara jeritan dan tangis tak henti-hentinya bergema. Beberapa korban yang berhasil melarikan diri dari pesawat sedang merangkak, mencoba menjauhi panas yang menyengat. Kulit mereka melepuh, rambut mereka hangus, dan mata mereka memancarkan kengerian yang tak terlukiskan. Mereka yang mampu berdiri, saling membantu, memapah yang terluka, mencari perlindungan di balik dinding yang tersisa. Di antara mereka, terdengar rintihan anak-anak, suara-suara kecil yang seharusnya hanya diisi oleh tawa dan keceriaan, kini dibebani oleh trauma yang tak terbayangkan. Khalid, dengan wajah kotor dan mata memerah, berlarian tanpa arah, mencari Aminah dan anak-anaknya. Ia telah terpisah dari mereka saat terjadi benturan dahsyat dan ledakan susulan. Ia memanggil nama mereka berulang kali, suaranya serak dan putus asa. "Aminah, Yusuf, Zara." Setiap kali ia melihat sesosok tubuh yang tergeletak, jantungnya berdegup kencang. Takut itu adalah salah satu dari keluarganya. Ia melihat seorang petugas darurat mencoba menyelamatkan seorang wanita tua yang terjebak di antara puing-puing, sementara seorang anak kecil menangis tak henti-hentinya di samping jenazah yang tertutup selimut darurat. Pemandangan itu mencabik-cabik hatinya. Tim medis dan paramedis bekerja dengan kecepatan kilat, tetapi jumlah korban terlalu banyak untuk mereka tangani sendirian. Mereka dengan cepat mendirikan pos-pos darurat di sekitar area bandara, mengubah ruang tunggu yang tadinya megah menjadi rumah sakit lapangan sementara. Ambulans-ambulans berdatangan, sirene meraung-raung, menambah hiruk-pikuk yang sudah kacau balau. Para sukarelawan, warga sipil biasa yang kebetulan berada di dekat bandara, segera bergabung, membantu memindahkan korban, memberikan air, atau sekadar memberikan dukungan moral kepada mereka yang trauma. Seorang wanita tua yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan, tubuhnya gemetar hebat, menatap ke arah pesawat yang terbakar dengan mata kosong. Ia telah menabung selama puluhan tahun untuk haji ini. Ini adalah satu-satunya impiannya. Kini, impian itu hangus bersama pesawat, meninggalkan kekosongan yang tak terhingga dalam jiwanya. Ia tidak menangis, hanya ada kesunyian yang menakutkan dalam tatapannya, seolah jiwanya telah ikut terbakar bersama bangkai pesawat. Ketua tim penyelamat, seorang pria paruh baya bernama Komandan Saleh, wajahnya tampak kelelahan dan putus asa. Ia telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun bertugas, tetapi kehancuran ini melampaui batas imajinasinya. Ia menunjuk ke arah puing-puing yang masih membara. "Ini bukan kecelakaan," katanya kepada rekan-rekannya. Suaranya berat dan penuh kemarahan. "Ini serangan. Mereka sengaja menargetkan pesawat jemaah haji." Kalimat itu menyebar seperti api, memicu gelombang kemarahan yang membara di antara tim penyelamat. Menargetkan warga sipil, khususnya mereka yang sedang dalam perjalanan suci, adalah tindakan yang tak termaafkan. Di antara koper-koper yang hangus dan pecahan kaca, terlihat sebuah boneka beruang kecil yang sebagian besar tubuhnya telah terbakar. Mata kancingnya menatap kosong ke langit yang berasap, seolah-olah saksi bisu dari kekejaman yang baru saja terjadi. Boneka itu adalah milik Zara, putri Aminah. Khalid, saat ia melihat boneka itu, lututnya lemas.
Sebuah gelombang keputusasaan yang dingin menyergapnya, mengancam untuk menelannya bulat-bulat. Ia tak bisa membayangkan kehidupan tanpa mereka. Harapan yang tadinya menggebu-gebu untuk menunaikan ibadah haji, kini berubah menjadi kesedihan yang mendalam, sebuah lubang menganga di dadanya. Pemandangan di landasan pacu adalah gambaran sempurna dari kengerian konflik yang tak berkesudahan. Di Yaman, Bandara Internasional Sana'a, yang seharusnya menjadi gerbang menuju dunia luar, kini menjadi saksi bisu dari sebuah kejahatan keji. Setiap puing, setiap noda darah, setiap jeritan kesakitan adalah bukti nyata dari harga yang harus dibayar oleh warga sipil yang tidak bersalah. Mereka yang selamat dari kobaran api kini harus menghadapi trauma yang tak terbayangkan, bekas luka yang akan menghantui mereka seumur hidup. Mimpi untuk menunaikan ibadah haji, sebuah perjalanan spiritual yang penuh harapan, telah hancur menjadi debu dan abu, digantikan oleh kenangan akan neraka yang nyata di landasan pacu. Sore hari tiba, namun kegelapan telah menyelimuti Sana'a jauh sebelum matahari terbenam. Bukan hanya kegelapan yang disebabkan oleh asap tebal yang masih membumbung dari Bandara Internasional Sana'a, tetapi juga kegelapan yang merasuk ke dalam jiwa setiap warga kota. Kabar tentang serangan udara yang menghancurkan pesawat Yemenia Airlines yang seharusnya mengangkut jemaah haji menyebar seperti api di antara padang rumput kering, menyulut duka dan kemarahan di setiap sudut. Jalan menuju bandara dipenuhi oleh kerumunan orang. Bukan para penyambut yang penuh senyum, melainkan keluarga-keluarga yang cemas, bergegas menuju lokasi bencana. Mata mereka dipenuhi pertanyaan yang tak terucap. Hati mereka bergetar ketakutan akan jawaban yang mengerikan. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru kota dan desa-desa terdekat, berjalan kaki, menggunakan mobil reyot, atau menumpang kendaraan apa saja yang lewat. Setiap wajah memancarkan kesedihan dan keputusasaan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sanak saudara di dalam pesawat itu, atau sekadar warga yang hatinya tercabik oleh tragedi ini. Di posko darurat yang didirikan di salah satu gedung terminal yang masih berdiri, suara tangisan dan rintihan tak pernah berhenti. Para relawan dan petugas medis kewalahan. Nama-nama korban dipanggil berulang kali. Daftar-daftar diperiksa dengan tergesa-gesa, tetapi banyak yang tetap tidak terjawab. Fatimah, yang telah sadar kembali dan kini duduk bersandar di dinding, digenggam erat oleh Abdullah. Tubuhnya masih bergetar, dan ia sesekali terbatuk. Di sekeliling mereka, ada banyak cerita serupa tentang impian yang hancur, tentang perpisahan yang tak terduga. Seorang ibu muda terus memanggil nama putranya. Air mata mengalir deras di pipinya yang kotor. Sebuah foto keluarga yang lecek digenggam erat di tangannya. Khalid, setelah berjam-jam pencarian yang melelahkan, akhirnya menemukan Aminah. Wanita itu duduk di tanah, punggungnya bersandar pada tiang yang rusak, wajahnya pucat pasi. Di pangkuannya terbaring Yusuf, matanya terpejam rapat, napasnya terengah-engah. Zara, sang balita, tidak ada. Aminah, ya Allah, Aminah, seru Khalid, berlutut di hadapan istrinya, memeluknya erat-erat. Aminah hanya bisa menangis dalam diam, air mata membasahi bahu suaminya. Zara tidak ada Khalid, bisiknya lirih, suaranya nyaris, tak terdengar. Dia terlepas dari tanganku saat ledakan. Hati Khalid hancur berkeping-keping. Mereka berhasil lolos dari api, tetapi kehilangan salah satu dari mereka. Beban duka itu terasa begitu berat. Di luar, pemandangan Bandara Internasional Sana'a tak ubahnya seperti medan perang. Landasan pacu penuh dengan puing-puing logam yang hangus, serpihan kaca, dan material bangunan yang runtuh. Beberapa bangunan, terminal mengalami kerusakan parah, dinding-dindingnya berlubang besar, atapnya ambruk, dan jendelanya hancur. Menara kontrol yang tadinya menjulang tinggi dan menjadi simbol modernitas, kini tampak seperti patung yang rapuh, bagian atasnya ringsek. Kabel-kabel berserakan di mana-mana, beberapa masih mengeluarkan percikan api, sementara yang lain telah padam sepenuhnya, memutus aliran listrik. Ini adalah sebuah bencana nasional.
kata seorang pejabat tinggi pemerintah yang tiba di lokasi. Suaranya terdengar lelah dan putus asa di hadapan para wartawan yang segera mengerumuninya. Pesawat itu sebuah pesawat komersial mengangkut jemaah haji kami. Ini bukan kecelakaan, ini adalah serangan udara yang disengaja. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kata-kata itu yang diucapkan dengan berat hati mengkonfirmasi ketakutan terburuk ribuan orang. Ini bukan takdir buruk, ini adalah kekejaman yang disengaja. Kabar tentang sifat serangan itu menyebar dengan cepat, mengubah duka menjadi kemarahan. Bagaimana mungkin ada pihak yang begitu keji menyerang sebuah pesawat yang membawa para jemaah haji yang tak berdosa? Sebuah penerbangan suci yang seharusnya membawa mereka ke tanah suci, kini berakhir di landasan yang hangus. Setiap warga Yaman merasakan pukulan ini, secara pribadi dan kolektif. Bandara Internasional Sana'a bukan hanya sebuah infrastruktur. Itu adalah satu-satunya gerbang udara internasional bagi sebagian besar populasi Yaman yang terisolasi. Kehancurannya berarti terputusnya akses vital bagi bantuan kemanusiaan, pasokan medis, dan, yang terpenting, harapan untuk terhubung dengan dunia luar. Di tengah-tengah kehancuran Bandara Internasional Sana'a, di mana dulunya berdiri pesawat-pesawat megah, kini hanya ada reruntuhan. Namun, di beberapa sudut yang lebih tenang, terkadang terlihat orang-orang yang datang untuk berdoa. Mereka adalah keluarga korban yang datang untuk mengenang, atau sekadar warga yang mencari kedamaian. Mereka membentangkan sajadah di atas tanah yang kotor, menundukkan kepala, dan memanjatkan doa. Suara-suara mereka, meskipun lirih, berpadu dengan bisikan angin dan gema kehancuran, menciptakan melodi yang menyentuh hati. Ini adalah bukti bahwa bahkan di tempat yang paling hancur sekalipun, iman tetap teguh. Doa-doa ini bukan hanya permohonan, tetapi juga ekspresi dari ketahanan yang tak tergoyahkan, sebuah penolakan untuk menyerah pada keputusasaan. Aminah dan Khalid, yang masih berduka atas kehilangan Zara, menemukan kekuatan dalam doa bersama Yusuf. Setiap malam, mereka akan berkumpul, membaca Al-Quran, dan berdoa untuk Zara. Aminah akan menceritakan kisah-kisah indah tentang surga kepada Yusuf, memberinya harapan bahwa suatu hari mereka akan bersatu kembali dengan Zara. Khalid, yang tadinya merasa kehilangan arah, kini menemukan kedamaian dalam ibadahnya. Ia berdoa untuk perlindungan bagi keluarganya, untuk diangkatnya penderitaan dari Yaman, dan untuk keadilan bagi semua korban. Doa menjadi cara mereka untuk tetap terhubung dengan putri mereka dan juga dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Di rumah sakit, Dr. Ibrahim dan timnya seringkali mengawali hari mereka dengan doa. Mereka berdoa untuk pasien-pasien mereka, untuk pasokan yang mereka butuhkan, dan untuk kekuatan untuk terus melayani. Bahkan di tengah kekurangan dan keputusasaan, mereka melihat tangan Tuhan dalam setiap mukjizat kecil, dalam setiap pasien yang sembuh, atau dalam setiap sumbangan yang tiba-tiba datang. Bagi mereka, iman adalah sumber energi yang tak terbatas, yang memungkinkan mereka untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan yang tak terbayangkan. Mereka tahu bahwa tanpa iman, mereka akan tenggelam dalam keputusasaan. Anak-anak di sekolah, Sarah juga diajarkan tentang pentingnya doa. Sarah percaya bahwa mengajarkan mereka tentang kekuatan spiritual adalah cara penting untuk membantu mereka mengatasi trauma. Mereka diajarkan untuk berdoa untuk keluarga mereka, untuk teman-teman mereka, dan untuk perdamaian. Beberapa anak bahkan mulai menulis doa-doa mereka sendiri, seringkali dengan kata-kata sederhana namun penuh makna, memohon agar perang berakhir dan mereka bisa kembali bermain di jalanan dengan aman. Doa-doa anak-anak ini adalah gema yang paling murni dari harapan. Mahdi Al-Masyad, pemimpin Houthi, dalam setiap pidatonya juga selalu menyertakan doa. Namun, doanya seringkali bercampur dengan retorika perang, memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ini menunjukkan betapa doa dapat diinterpretasikan secara berbeda, bahkan digunakan untuk membenarkan kekerasan. Namun, terlepas dari perbedaan ini, ada satu benang merah yang menghubungkan semua orang Yaman, keyakinan yang mendalam pada kekuatan ilahi. Gema doa di Yaman adalah pengingat bahwa di tengah-tengah kehancuran, kemanusiaan tidak pernah sepenuhnya padam. Ini adalah bukti dari ketahanan spiritual yang luar biasa,
sebuah penolakan untuk menyerah pada kegelapan. Doa-doa ini adalah bisikan harapan yang paling kuat, sebuah janji bahwa suatu hari nanti, langit di atas Sana'a akan kembali cerah dan gema kedamaian akan menggantikan suara ledakan. Tragedi Yemenia Airlines mungkin telah merenggut impian, tetapi ia tidak bisa merenggut iman, dan gema doa akan terus berkumandang di antara reruntuhan, menanti datangnya fajar kebebasan dan perdamaian. Di rumah-rumah di seluruh Sana'a, orang-orang berkumpul di depan televisi dan radio, mendengarkan berita dengan hati-hati. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran ketakutan dan keputusasaan. Mereka tahu, ini adalah eskalasi yang serius dalam konflik yang telah lama membelenggu negara mereka. Anak-anak yang tadinya bermain di jalanan kini meringkuk di dalam rumah, terdiam, merasakan ketegangan yang mencekik. Ibu-ibu berbisik dalam doa, memohon perlindungan dari Tuhan. Seorang wanita tua bernama Khadijah, yang tinggal tak jauh dari bandara, menceritakan pengalamannya kepada tetangga-tetangganya. "Saya mendengar suara itu," katanya. Suaranya bergetar, seperti raungan binatang buas yang sangat besar. Lalu bumi bergetar. Saya tahu itu bukan gempa. Ini sesuatu yang lebih buruk. Khadijah telah menyaksikan berbagai kekerasan selama hidupnya di Yaman, tetapi serangan ini terasa berbeda. Ini adalah serangan terhadap iman, terhadap impian paling suci. Di antara puing-puing yang masih berasap, seorang petugas darurat menemukan sebuah tasbih yang utuh, tergeletak di samping koper yang hangus. Butiran-butiran tasbih itu masih berkilau, seolah-olah masih memancarkan aura ketenangan di tengah kehancuran. Petugas itu mengambil tasbih itu, meremasnya erat di tangannya. Ia tahu, setiap butiran tasbih itu menyimpan ribuan doa, ribuan harapan. Kini, harapan-harapan itu terhempas, tercabik-cabik oleh ledakan yang tak berperi. Pagi yang seharusnya menjadi awal perjalanan yang paling bermakna, kini berakhir dengan debu dan air mata. Langit Sana'a yang biasanya cerah, kini diselimuti oleh kepulan asap hitam, sebuah selimut duka yang tebal. Kehancuran Bandara Internasional Sana'a bukan hanya kerugian materi, tetapi juga kerugian spiritual yang mendalam. Bagi ribuan orang, ini adalah pukulan yang menghancurkan, pengingat brutal bahwa bahkan impian suci sekalipun tidak luput dari keganasan konflik. Emosi duka yang mendalam, kemarahan yang membara, dan keputusasaan yang mencekik menyelimuti setiap jiwa di Yaman. Dunia bergemuruh dengan berita tentang tragedi di Bandara Internasional Sana'a. Gambar-gambar pesawat Yemenia Airlines yang hangus, koper-koper yang terbakar, dan wajah-wajah yang penuh kesedihan membanjiri layar televisi dan beranda berita daring di seluruh dunia. Namun di Yaman, gema berita itu jauh lebih dalam, menembus setiap lapisan masyarakat, mengubah kesedihan menjadi kemarahan, dan ketidakpastian menjadi ketakutan. Beberapa jam setelah serangan, sebuah pengumuman resmi yang sangat dinantikan, atau lebih tepatnya yang sangat ditakuti, akhirnya keluar dari kepemimpinan Houthi. Suara Mahdi Al-Mashhad, pemimpin Houthi yang dikenal dengan retorikanya yang tegas dan tanpa kompromi, mengudara melalui siaran radio yang disiarkan ke seluruh Yaman, dan kemudian dikutip oleh berbagai kantor berita internasional. Nadanya berat, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang memperjelas ancaman yang terkandung di dalamnya. "Biarkan ini menjadi peringatan," seru Al-Mashhad. Suaranya bergema dengan kekuatan yang mencekam, seolah ia sedang berbicara langsung ke setiap jiwa di Yaman dan juga ke seluruh dunia. "Kepada setiap musuh yang berani menodai tanah suci kami, yang berani mengancam kedaulatan kami, yang berani menargetkan rakyat kami, bencana yang jauh lebih besar akan menimpa kalian. Ini hanyalah awal dari balasan yang akan kami berikan." Pernyataan itu tidak hanya mengonfirmasi bahwa serangan udara di bandara adalah tindakan yang disengaja, tetapi juga mengindikasikan bahwa itu adalah bagian dari sebuah strategi yang lebih luas, sebuah eskalasi signifikan dalam konflik yang telah lama berkecamuk. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan, hanya peringatan yang dingin dan mengerikan. Kata-kata Al-Mashhad memicu gelombang kekhawatiran yang baru di kalangan penduduk. Jika ini adalah awal, apalagi yang akan datang?
Ancaman bencana yang akan menimpa lawan berarti akan ada lebih banyak kekerasan, lebih banyak kehancuran, dan lebih banyak penderitaan bagi rakyat Yaman yang terjebak di tengah-tengah. Ini bukan lagi sekadar serangan biasa, ini adalah deklarasi perang yang diperbarui, sebuah janji untuk membalas dengan kekejaman yang lebih besar. Reaksi internasional tidak butuh waktu lama untuk muncul. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui juru bicaranya segera mengeluarkan pernyataan keras, mengutuk serangan terhadap Bandara Internasional Sana'a dan menargetkan warga sipil, khususnya jemaah haji. Tindakan semacam ini melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, kata juru bicara itu, menyerukan penyelidikan menyeluruh dan akuntabilitas. Organisasi-organisasi kemanusiaan juga menyuarakan keprihatinan mendalam, memperingatkan bahwa penutupan bandara akan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah sangat parah di Yaman, menghambat pengiriman bantuan vital. Di banyak negara, media-media besar menyoroti tragedi ini dengan liputan ekstensif. CNN, BBC, Al Jazeera, dan berbagai outlet berita lainnya memutar ulang rekaman video yang menunjukkan asap membumbung dari bandara, mewawancarai para saksi mata, dan menganalisis implikasi politik dari serangan tersebut. Di tengah-tengah laporan ini, sebuah disclaimer mulai muncul, seringkali sebagai teks berjalan di bagian bawah layar atau sebagai pernyataan singkat di awal laporan. Konten ini bertujuan untuk informasi dan tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun berdasarkan sumber terbuka dan laporan media internasional. Disclaimer ini, meskipun penting untuk menjaga objektivitas, terasa ironis di tengah gelombang emosi yang meluap-luap. Bagaimana mungkin tidak menyudutkan pihak manapun ketika ribuan harapan haji telah hancur oleh sebuah serangan udara? Namun, inilah realitas media di tengah konflik yang penuh gejolak. Di Sana'a, di tengah puing-puing Bandara Internasional Sana'a yang masih berasap, suasana berubah dari duka menjadi ketegangan yang mencekam. Pasukan keamanan memperketat penjagaan di sekitar bandara, mencegah akses publik yang tidak berkepentingan. Para korban selamat, seperti Fatimah dan Abdullah, yang kini berada di rumah sakit darurat, mendengar pengumuman Al-Mashhad melalui radio. Hati mereka terasa perih, bukan hanya karena luka fisik, tetapi juga karena luka emosional yang mendalam. Mereka telah kehilangan impian mereka, dan kini mereka tahu bahwa penderitaan ini mungkin tidak akan berhenti di sini. Fatimah menggenggam tangan Abdullah, matanya menatap kosong ke langit-langit. Impian haji mereka, yang sudah begitu dekat, kini terasa begitu jauh, terenggut oleh kekerasan yang tak berkesudahan. Seorang jurnalis lokal, Ahmed, yang selama ini meliput konflik di Yaman, merasa putus asa. Ia tahu bahwa pengumuman Al-Mashhad akan memicu reaksi berantai, memperburuk situasi bagi warga sipil. Ini bukan lagi hanya tentang pertempuran darat, gumamnya pada dirinya sendiri, sambil merekam kerusakan di bandara. Ini tentang memutus urat nadi kehidupan rakyat kami. Bandara ini adalah satu-satunya harapan. Kata-kata Al-Mashhad adalah bara api yang dilemparkan ke dalam tumpukan jerami yang sudah kering. Sebuah ledakan kemarahan dan kecurigaan akan segera menyusul, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Dunia mendengarkan, tetapi Yaman merasakan. Di setiap rumah, di setiap keluarga, ketakutan akan masa depan yang tidak pasti semakin menguat. Serangan terhadap bandara dan peringatan yang dikeluarkan oleh pemimpin Houthi, Mahdi Al-Mashhad, menandai sebuah babak baru yang suram dalam konflik Yaman. Ini adalah eskalasi yang tak terhindarkan, sebuah janji untuk lebih banyak darah dan kehancuran. Dan bagi rakyat Yaman, ini adalah pengingat yang brutal bahwa mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Harapan, yang tadinya bersemi di pagi hari, kini layu dan mati di bawah bayang-bayang ancaman yang menakutkan. Pagi berikutnya, setelah pengumuman Mahdi Al-Mashhad yang mengguncang, suasana di Sana'a terasa lebih berat dari biasanya. Kepulan asap hitam dari Bandara Internasional Sana'a masih terlihat dari kejauhan, sebuah monumen bisu atas tragedi yang terjadi. Namun kali ini, bukan hanya duka yang menyelimuti hati warga, tetapi juga realisasi yang mengerikan. Bandara, satu-satunya gerbang udara internasional Yaman, kini benar-benar lumpuh. Jalan menuju bandara ditutup total.
pos pemeriksaan militer, didirikan di setiap persimpangan dengan tentara bersenjata lengkap berjaga-jaga. Tidak ada lagi pesawat yang mendarat atau lepas landas. Menara kontrol yang rusak parah kini hanya berfungsi sebagai pengingat akan masa lalu yang lebih baik. Landasan pacu dipenuhi dengan puing-puing, menghalangi setiap upaya untuk beroperasi. Bagi Yaman, yang telah lama terkunci oleh blokade darat dan laut, kehancuran Bandara Internasional Sanaa berarti terputusnya satu-satunya jalur vital yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Imbasnya terasa seketika. Di rumah sakit, pasokan medis menipis dengan cepat. Obat-obatan yang krusial, peralatan bedah, dan bahkan perban steril, semuanya bergantung pada pengiriman udara. Dokter-dokter dan perawat-perawat bekerja tanpa henti, tetapi mereka tahu bahwa tanpa pasokan baru banyak pasien tidak akan bertahan. Seorang dokter bernama Dr. Ibrahim yang telah mengabdi selama 30 tahun di sebuah rumah sakit umum di Sanaa, menatap dengan putus asa pada daftar obat-obatan yang stoknya sudah habis. Bagaimana kami akan menyelamatkan mereka? Gumamnya, pada rekannya suaranya penuh kekhawatiran. Kami membutuhkan pasokan. Kami membutuhkan bantuan. Di sisi lain, koalisi pimpinan Saudi dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dengan tegas membantah bertanggung jawab. Mereka justru mengutuk serangan itu, menuduh Houthi melakukan tindakan teroris dan menargetkan warga sipil tanpa pandang bulu. Mereka bersikeras bahwa target mereka selalu merupakan posisi militer Houthi dan bahwa serangan ini, jika memang dilakukan oleh Houthi, adalah tindakan bunuh diri politik yang keji. Setiap pihak menyajikan narasinya sendiri, penuh dengan tuduhan dan bantahan, menciptakan kabut kebingungan yang semakin memperumit situasi. Investigasi awal yang seharusnya dilakukan oleh tim independen terhambat oleh kondisi keamanan di lapangan. Akses ke bandara sangat dibatasi. Bukti-bukti fisik seperti puing-puing rudal atau jenis amunisi yang digunakan sulit dikumpulkan dan dianalisis secara objektif. Setiap tim yang mencoba masuk ke lokasi harus menghadapi ancaman serangan balasan atau sabotas. Jurnalis internasional dan penyelidik PBB kesulitan mendapatkan izin untuk melakukan pekerjaan mereka secara menyeluruh. Seorang penyidik independen dari organisasi hak asasi manusia bernama Dr. Leila Al-Amri yang berusaha mengumpulkan kesaksian dari para korban selamat menghadapi tantangan besar. Banyak yang trauma, beberapa terlalu takut untuk berbicara secara terbuka, dan yang lain hanya ingin melupakan kengerian yang mereka alami. Ia mencatat setiap detail. Kesaksian tentang suara, siulan sebelum ledakan, arah serangan yang terlihat, dan jenis kerusakan pada pesawat. Ia tahu setiap kesaksian kecil ini adalah bagian dari teka-teki yang harus ia rangkai untuk mengungkap kebenaran. Kebenaran adalah korban pertama dalam perang, gumamnya pada asistennya dengan frustrasi. Tapi kami tidak akan menyerah. Di tengah-tengah semua narasi yang bertentangan, keluarga-keluarga korban hanya menginginkan satu hal, kejelasan. Aminah, yang masih berduka atas kehilangan putrinya, Zara, terus-menerus bertanya-tanya mengapa ini harus terjadi pada mereka. Ia tidak peduli dengan politik, dengan siapa yang benar atau salah. Ia hanya ingin tahu mengapa impian haji mereka dan kehidupan putrinya harus direnggut dengan cara yang begitu brutal. Khalid, yang berusaha tegar demi Aminah dan Yusuf, juga merasa tak berdaya di hadapan lautan kebohongan dan tuduhan. Ia tahu bahwa kebenaran mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya di tengah konflik yang membelenggu ini. Komunitas internasional, meskipun mengecam serangan itu, tidak dapat mencapai konsensus tentang siapa yang bertanggung jawab penuh. Kekuatan-kekuatan besar memiliki kepentingan mereka sendiri di Yaman dan seringkali enggan untuk menunjuk jari terlalu keras pada salah satu pihak karena takut mengganggu keseimbangan kekuatan yang rapuh. Resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata dan penyelidikan. Tetapi implementasinya selalu menghadapi hambatan. Media-media lokal yang dikendalikan oleh faksi-faksi yang bertikai terus menyajikan versi cerita yang menguntungkan pihak mereka sendiri. Di wilayah yang dikuasai Houthi, berita tentang serangan itu dibingkai sebagai kemenangan melawan agresi. Di wilayah yang dikuasai pemerintah, itu digambarkan sebagai kejahatan perang
yang tak termaafkan. Rakyat Yaman yang terjebak di antara propaganda yang bertentangan berjuang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa mengandalkan desas-desus, bisik-bisik, dan intuisi mereka sendiri. Pencarian kebenaran tentang serangan di Bandara Internasional Sana'a adalah cerminan dari konflik Yaman itu sendiri, kompleks, penuh narasi yang saling bertentangan, dan sangat sulit untuk diuraikan. Bagi para korban dan keluarga mereka, kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju keadilan dan penutupan. Namun, di tengah bayang-bayang perang, kebenaran seringkali menjadi korban yang terlupakan, terkubur di bawah puing-puing dan kebohongan. Minggu-minggu berlalu setelah serangan brutal di Bandara Internasional Sana'a. Namun luka-luka, baik fisik maupun emosional, masih menganga lebar. Bagi para korban selamat dan keluarga mereka, kehidupan berubah secara drastis, menjadi labirin yang tak terduga dari duka, trauma, dan perjuangan tiada henti untuk bangkit dari kehancuran. Kehilangan yang terbayang jauh melampaui kerugian nyawa. Ini adalah kehilangan harapan, masa depan, dan rasa aman. Fatimah dan Abdullah, meskipun selamat secara fisik, membawa bekas luka yang tak terlihat. Fatimah sering terbangun di malam hari dengan jeritan yang tertahan, dihantui oleh suara ledakan dan pemandangan api yang melahap pesawat. Abdullah, yang biasanya tenang dan tabah, kini terlihat murung, matanya sering menatap kosong ke kejauhan. Impian haji mereka, yang telah mereka nantikan seumur hidup, kini telah dirampas secara brutal, digantikan oleh kenangan akan kengerian yang tak terlupakan. Mereka berdua sering berpegangan tangan dalam keheningan, mencari kekuatan satu sama lain, karena kata-kata tidak lagi cukup untuk mengungkapkan kedalaman penderitaan mereka. "Mengapa, Abdullah? Mengapa ini harus terjadi pada kita?" bisik Fatimah. Suatu malam, air mata membasahi bantalnya. Abdullah hanya bisa memeluknya erat, tak ada jawaban yang bisa ia berikan. Bagi Aminah dan Khalid, duka atas kehilangan putri bungsu mereka, Zara, adalah beban yang tak terlukiskan. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar bernapas. Mainan-mainan Zara yang tersisa, pakaiannya yang kecil, dan suara tawa Yusuf yang masih riang, semuanya menjadi pengingat yang menyakitkan akan kekosongan yang ditinggalkan oleh Zara. Aminah sering menghabiskan berjam-jam menatap keluar jendela, seolah-olah berharap putrinya akan kembali. Khalid, meskipun mencoba menjadi kuat untuk istrinya, seringkali menangis dalam diam saat malam tiba. Kehilangan Zara tidak hanya merenggut sebagian dari hati mereka, tetapi juga meruntuhkan fondasi keluarga mereka. Mereka telah kehilangan kebahagiaan mereka, dan dunia terasa hampa tanpa kehadiran putrinya. Ribuan jemaah haji lainnya yang seharusnya berada di pesawat itu, atau yang penerbangannya dibatalkan karena penutupan bandara, juga merasakan dampak yang parah. Bagi banyak dari mereka, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menunaikan ibadah haji, sebuah perjalanan spiritual yang mungkin tak akan pernah terulang. Mereka telah menghabiskan tabungan seumur hidup, melewati berbagai rintangan, hanya untuk melihat impian mereka hancur berkeping-keping. Beberapa dari mereka terjebak di Sana'a tanpa uang atau tempat tinggal, mengandalkan belas kasihan kerabat atau tempat penampungan sementara. Mereka adalah pengungsi di negara mereka sendiri, korban dari sebuah konflik yang tidak mereka ciptakan. Trauma kolektif menyelimuti Sana'a. Anak-anak yang tinggal di dekat bandara menunjukkan tanda-tanda stres pasca trauma, seringkali menjerit ketakutan saat mendengar suara keras atau mengalami mimpi buruk. Para orang tua khawatir tentang masa depan anak-anak mereka di negara yang dilanda perang ini. Setiap orang merasa tidak aman, tidak ada tempat yang benar-benar terlindungi dari kekejaman konflik. Serangan ini menciptakan ketakutan yang mendalam di hati masyarakat, bahwa mereka bisa menjadi target kapan saja, di mana saja. Masyarakat sipil di Sana'a yang sudah sangat menderita akibat perang dan blokade harus menanggung beban tambahan ini. Krisis kemanusiaan semakin parah dengan terputusnya jalur udara vital. Kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan menjadi lebih akut. Rumah sakit penuh sesak dengan pasien yang terluka dan sakit. Banyak di antaranya adalah anak-anak.
Cerita-cerita tentang orang tua yang harus memilih antara makanan atau obat-obatan untuk anak mereka semakin sering terdengar. Di tengah semua penderitaan ini, solidaritas komunitas muncul. Para tetangga saling membantu, berbagi makanan dan tempat tinggal. Organisasi-organisasi lokal berusaha memberikan bantuan kepada para korban, meskipun sumber daya mereka sangat terbatas. Ada rasa persatuan yang kuat di antara mereka yang selamat, sebuah ikatan yang terbentuk dari trauma yang sama. Mereka semua adalah saksi bisu dari kekejaman yang tak terbayangkan. Namun, di balik semua dukungan ini, ada juga pertanyaan yang tak terjawab. Akankah ada keadilan? Akankah ada akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas serangan ini? Apakah dunia akan melupakan penderitaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, membebani jiwa setiap orang. Kehilangan yang terbayang tidak hanya tentang apa yang telah hilang, tetapi juga tentang apa yang mungkin tidak akan pernah kembali. Kedamaian, keamanan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kabar tentang kehancuran Bandara Internasional Sana'a dan hilangnya nyawa tak berdosa, terutama jemaah haji, akhirnya menembus dinding kebisuan yang sering menyelimuti konflik di Yaman. Meskipun narasi yang saling bertentangan masih beredar, kengerian dari insiden itu terlalu besar untuk diabaikan sepenuhnya oleh komunitas internasional. Suara-suara dari kegelapan, dari balik blokade dan kekerasan, mulai didengar, meskipun seringkali dengan gema yang jauh. Organisasi-organisasi kemanusiaan global seperti PBB, Palang Merah Internasional, dan berbagai LSM segera meningkatkan seruan mereka untuk gencatan senjata dan pembukaan kembali jalur bantuan kemanusiaan. Mereka menyoroti bahwa penutupan Bandara Internasional Sana'a memperparah krisis kelaparan, kolera, dan kekurangan medis yang sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Laporan-laporan media internasional yang mengutip data dari sumber-sumber PBB dan LSM menunjukkan bahwa jutaan orang Yaman berisiko mengalami kelaparan ekstrem. Bandara ini bukan hanya sebuah gerbang, kata juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, OCHA, dalam konferensi pers virtual. Ini adalah garis hidup bagi jutaan orang. Melumpuhkannya adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat di mana negara-negara anggota menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik dan dampaknya terhadap warga sipil. Meskipun tidak ada konsensus penuh tentang siapa yang harus disalahkan atas serangan bandara, ada kesepakatan umum bahwa situasi kemanusiaan di Yaman tidak dapat ditoleransi. Beberapa negara menyerukan penyelidikan independen atas serangan itu, sementara yang lain menekan semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Namun seperti sering terjadi dalam konflik Yaman, perdebatan politik seringkali mengalahkan urgensi bantuan kemanusiaan. Di tengah-tengah seruan dan kecaman, upaya diplomatik pun dimulai, meskipun hasilnya lambat dan tidak pasti. Utusan khusus PBB untuk Yaman berulang kali menyerukan semua pihak untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional dan melindungi warga sipil. Ada tekanan yang meningkat pada kekuatan-kekuatan regional untuk mengurangi intervensi mereka dan memfasilitasi solusi politik. Namun, dengan Houthi yang bersikukuh pada narasi pembalasan mereka dan koalisi yang terus menekan, kemajuan terasa sulit dicapai. Media-media internasional memainkan peran penting dalam menjaga perhatian global terhadap tragedi ini. Terlepas dari disclaimer yang menyatakan bahwa konten mereka bertujuan untuk informasi dan tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Liputan yang mendalam tentang penderitaan korban, kehancuran bandara, dan implikasi kemanusiaan dari serangan itu secara efektif membentuk opini publik. Gambar-gambar koper yang hangus, tangisan keluarga yang berduka, dan puing-puing bandara yang terbakar memicu gelombang simpati dan kemarahan di seluruh dunia. Para jurnalis berusaha keras untuk meliput dari dalam Yaman, mengambil risiko besar untuk menceritakan kisah-kisah yang tidak terdengar. Namun, tantangan dalam memberikan bantuan ke Yaman sangat besar. Dengan Bandara Internasional Sana'a yang lumpuh, satu-satunya jalur udara yang bisa diandalkan kini terputus.
Pengiriman bantuan harus melalui pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh faksi-faksi yang bertikai, seringkali menghadapi hambatan, birokrasi, penundaan, atau bahkan penahanan. Konvoi bantuan darat juga menghadapi risiko serangan dan perampokan. Dr. Ibrahim, sang dokter di Sana'a, merasakan langsung frustrasi ini. Ia menerima panggilan telepon setiap hari dari organisasi bantuan yang menjanjikan pasokan, tetapi barang-barang itu seringkali tidak pernah tiba. Kami kehabisan waktu, katanya kepada rekan-rekannya, matanya lelah. Setiap hari tanpa bantuan adalah hari di mana lebih banyak nyawa hilang. Bagi Fatimah dan Abdullah, serta ribuan korban lainnya, suara dari kegelapan ini adalah pengingat bahwa mereka tidak sepenuhnya dilupakan. Meskipun bantuan dan keadilan terasa jauh, setidaknya dunia tahu tentang penderitaan mereka. Namun, mengetahui itu tidak cukup. Mereka membutuhkan tindakan nyata, gencatan senjata yang langgeng, dan pembukaan kembali Bandara Internasional Sana'a agar kehidupan bisa kembali normal. Tragedi ini menjadi simbol nyata dari kegagalan komunitas internasional untuk melindungi warga sipil di tengah konflik. Meskipun ada suara-suara yang mengecam dan menyerukan bantuan, efektivitasnya terhambat oleh kepentingan politik dan kurangnya konsensus. Suara dari kegelapan telah mencapai dunia, tetapi masih harus dilihat apakah dunia akan bertindak cukup cepat dan cukup tegas untuk mengakhiri penderitaan di Yaman. 5 tahun telah berlalu sejak pagi yang mengerikan di Bandara Internasional Sana'a. 5 tahun, sebuah angka yang terasa sangat pendek dalam perjalanan sejarah, namun terasa begitu panjang dan berat bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayang tragedi itu. Waktu mungkin menyembuhkan beberapa luka, tetapi kenangan akan pesawat Yemenia Airlines yang hancur dan harapan haji yang terbakar bersamanya tetap tak padam. Bandara Internasional Sana'a masih tetap lumpuh. Puing-puing pesawat telah disingkirkan, tetapi bangunan-bangunan terminal yang rusak parah masih berdiri, kosong dan bisu, sebagai monumen yang menyakitkan. Landasan pacu yang dulunya sibuk kini ditumbuhi rumput liar, hanya sesekali dilewati oleh kendaraan militer. Tidak ada lagi suara deru mesin pesawat komersial, tidak ada lagi tawariang para pelancong, tidak ada lagi hiruk-pikuk keberangkatan dan kedatangan. Bandara ini, yang dulunya adalah gerbang harapan Yaman, kini menjadi lambang isolasi dan penderitaan yang berkelanjutan. Fatimah dan Abdullah, yang kini jauh lebih tua dan lebih rapuh, masih tinggal di Sana'a. Mereka tidak pernah lagi mencoba menunaikan ibadah haji. Trauma itu terlalu dalam dan kondisi mereka tidak memungkinkan. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kesunyian, kadang-kadang mengenang masa lalu yang lebih baik, tetapi seringkali tenggelam dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Mereka telah kehilangan banyak hal, impian suci mereka, teman-teman yang tewas dalam serangan itu, dan sebagian dari jiwa mereka. Namun ikatan mereka semakin kuat, sebuah kekuatan yang lahir dari penderitaan yang sama. Setiap kali mereka melewati jalan menuju bandara, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah reruntuhan, seolah-olah mencari sisa-sisa harapan yang hilang. Aminah dan Khalid berhasil membangun kembali hidup mereka, meskipun dengan luka yang menganga. Yusuf, yang kini berusia 12 tahun, telah tumbuh menjadi anak yang pendiam, seringkali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia tidak pernah melupakan saudara perempuannya, Zara. Aminah dan Khalid sesekali mengunjungi makam Zara, sebuah tempat sederhana di pemakaman umum. Aminah selalu membawa boneka beruang kecil yang telah terbakar sebagian, yang ditemukan Khalid di lokasi kejadian dan meletakkannya di dekat batu nisan. Dia selalu ada di hati kami, bisik Aminah, air mata menetes di pipinya. Kehilangan Zara adalah pengingat abadi akan keganasan perang yang tidak mengenal belas kasihan, bahkan terhadap anak-anak. Krisis kemanusiaan di Yaman terus memburuk. Jutaan orang menghadapi kelaparan, dan sistem kesehatan berada di ambang kehancuran. Blokade udara, darat, dan laut masih diberlakukan memperburuk penderitaan. Bantuan kemanusiaan masih sulit dijangkau, dan masyarakat internasional tampak telah mengalihkan perhatian mereka ke krisis-krisis lain yang lebih baru. Suara-suara dari kegelapan yang tadinya bergema, kini terasa semakin sayup. Namun di tengah semua keputusasaan ini, ada juga secercah harapan.
Meskipun kecil, ia tetap ada. Rakyat Yaman yang telah mengalami penderitaan tak terbayangkan selama bertahun-tahun menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka terus hidup, beradaptasi, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak masih pergi ke sekolah meskipun di bawah bayang-bayang perang. Pasar-pasar masih ramai meskipun barang-barang langka dan mahal. Orang-orang masih berpegangan pada iman mereka, pada harapan bahwa suatu hari nanti perdamaian akan datang. Ada beberapa upaya untuk mengakhiri konflik melalui jalur diplomatik, tetapi belum membuahkan hasil yang signifikan. Diskusi tentang pembangunan kembali Yaman dan pembukaan kembali Bandara Internasional Sana'a selalu menjadi bagian dari perundingan, tetapi selalu terganjal oleh perbedaan pendapat dan kurangnya kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai. Bandara ini, dengan kehancurannya yang terus-menerus adalah cerminan dari kebuntuan politik di Yaman. Bagi dunia luar, tragedi Yemenia Airlines mungkin telah menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Namun, bagi rakyat Yaman, khususnya mereka yang kehilangan orang yang dicintai atau impian suci mereka, kenangan itu tetap hidup, tak padam oleh waktu. Itu adalah pengingat yang menyakitkan akan harga yang harus dibayar oleh warga sipil dalam perang dan seruan yang tak pernah henti untuk perdamaian yang adil dan langgeng. Sebuah pesawat yang seharusnya membawa jemaah haji kini menjadi simbol penderitaan abadi sebuah bangsa yang terlupakan. Meskipun 5 tahun telah berlalu sejak kehancuran Bandara Internasional Sana'a dan bayang-bayang konflik masih menggelayuti setiap inci kehidupan di Yaman, bisikan harapan perlahan mulai terdengar. Tipis namun gigih, seperti tunas yang memaksa diri tumbuh dari retakan di bebatuan kering. Harapan ini tidak datang dari janji-janji politik yang seringkali kosong, melainkan dari ketahanan luar biasa rakyat Yaman itu sendiri, dari tindakan-tindakan kecil kebaikan, dan dari ingatan kolektif akan apa yang telah mereka perjuangkan. Di sebuah sudut kota Sana'a, yang tidak jauh dari puing-puing bandara, Fatimah dan Abdullah kini menjalani hari-hari mereka dengan bantuan putri mereka, Zainab, yang telah kembali dari luar negeri untuk merawat orang tuanya. Zainab, yang tadinya meniti karir di bidang pendidikan di Mesir, merasa terpanggil pulang setelah mendengar berita tragis tentang serangan bandara dan penderitaan orang tuanya. Ia melihat bagaimana kejadian itu telah merenggut semangat mereka. Bagaimana impian haji yang tidak terpenuhi itu membayangi setiap langkah mereka. "Ini bukan akhir ayah, ibu," kata Zainab suatu sore sambil menyuapi Fatimah sup hangat. "Impian itu mungkin tertunda, tapi iman kita tidak akan pernah padam." Kata-kata Zainab, meskipun sederhana, membawa kekuatan yang menghibur. Mereka berdua, Fatimah dan Abdullah, kini menemukan sedikit kedamaian dalam kehadiran putri mereka. Dalam cerita-cerita cucu-cucu Zainab yang mereka dengar melalui panggilan telepon sesekali, meskipun mereka belum bisa bertemu langsung. Itu adalah pengingat bahwa hidup terus berjalan, bahwa ada generasi yang harus mereka warisi kekuatan dan ketabahan. Di sekolah dasar tempat Sarah mengajar, ia telah menginisiasi program dukungan psikososial kecil-kecilan untuk anak-anak yang traumatis. Dengan sumber daya yang sangat terbatas, ia menggunakan seni dan cerita untuk membantu anak-anak mengekspresikan ketakutan dan kesedihan mereka. Banyak dari murid-muridnya yang kehilangan orang tua atau kerabat dalam serangan di bandara, atau yang keluarganya terpisah karena penutupan bandara. Salah satu gambar yang paling sering digambar adalah pesawat yang terbakar, tetapi secara perlahan, gambar-gambar lain mulai muncul. Bunga yang mekar, burung yang terbang bebas, dan anak-anak yang tersenyum. Sarah percaya bahwa meskipun perang telah merenggut banyak hal, itu tidak bisa merenggut imajinasi dan harapan anak-anak. "Kita harus terus bercerita," katanya kepada rekan-rekannya, agar mereka tahu bahwa ada dunia di luar penderitaan ini. Sementara itu, Dr. Ibrahim di rumah sakit terus berjuang mengatasi keterbatasan pasokan. Namun, ia melihat perubahan yang menyentuh di kalangan stafnya dan juga masyarakat. Para perawat dan dokter bekerja dengan dedikasi yang luar biasa, seringkali tanpa digaji penuh, dan masyarakat sering membawa sumbangan makanan atau obat-obatan tradisional untuk membantu rumah sakit. Ini adalah bukti nyata dari solidaritas yang menguat di tengah krisis. Mereka tahu bahwa mereka adalah satu-satunya harapan bagi pasien mereka dan mereka menolak untuk menyerah.
Dr. Ibrahim juga mulai melatih lebih banyak tenaga medis lokal dengan sumber daya seadanya, menyiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ia percaya bahwa membangun kapasitas dari dalam adalah cara terbaik untuk memastikan kelangsungan hidup komunitas mereka. Di kancah internasional, meskipun perhatian utama sering bergeser, beberapa inisiatif diplomatik baru mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun masih sangat rapuh. Ada diskusi-diskusi di balik layar tentang kemungkinan gencatan senjata yang lebih komprehensif, dan pembukaan kembali Bandara Internasional Sanaa menjadi salah satu tuntutan utama dari perwakilan PBB. Ada desakan dari beberapa negara anggota PBB untuk menekan pihak-pihak yang bertikai agar memprioritaskan kebutuhan kemanusiaan di atas keuntungan militer. Sebuah utusan khusus baru PBB yang lebih proaktif dan karismatik telah ditunjuk, dan ia melakukan perjalanan bolak-balik antara ibu kota yang terlibat dalam konflik, mencoba mencari titik temu. Harapan yang tipis ini berasal dari keyakinan bahwa bahkan dalam konflik terpanjang sekalipun, selalu ada kemungkinan bagi perdamaian. Namun, bisikan harapan ini tidak datang tanpa tantangan. Ada faksi-faksi yang menolak perdamaian, yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan konflik. Ada juga kesulitan besar dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan kembali dan bantuan kemanusiaan yang masif yang dibutuhkan Yaman. Tetapi bagi rakyat Yaman, harapan ini adalah oksigen yang mereka butuhkan untuk terus bertahan. Mereka tidak menyerah pada keputusasaan, bahkan setelah semua yang mereka alami. Mereka menemukan kekuatan dalam komunitas mereka, dalam keluarga mereka, dan dalam iman mereka. Khalid, yang masih bekerja serabutan untuk menopang keluarganya, sering mengunjungi puing-puing bandara. Ia tidak pergi untuk mencari kesedihan, melainkan untuk mengenang dan mencari kekuatan. Ia melihat bagaimana rerumputan hijau mulai tumbuh di antara bebatuan yang retak, bagaimana burung-burung mulai bersarang di celah-celah bangunan yang hancur. Alam, katanya pada Amina suatu malam, selalu menemukan cara untuk pulih. Mungkin ia berharap hal yang sama akan terjadi pada Yaman. Ia mulai bergabung dengan kelompok-kelompok sukarelawan yang membersihkan puing-puing di sekitar bandara. Berharap bahwa suatu hari, bandara itu akan kembali beroperasi dan akan ada pesawat yang mendarat membawa kembali harapan. Bisikan harapan ini, meskipun samar, adalah pengingat bahwa semangat manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk bertahan dan bahkan berkembang di tengah-tengah kehancuran. Tragedi Yemenia Airlines mungkin telah merenggut banyak hal, tetapi ia tidak bisa merenggut esensi dari apa artinya menjadi manusia, kemampuan untuk berharap, untuk mencintai, dan untuk berjuang demi hari esok yang lebih baik. Bahkan di tengah kegelapan yang pekat, meskipun harapan mulai berbisik di telinga rakyat Yaman, jejak luka yang diakibatkan oleh serangan di Bandara Internasional Sanaa dan konflik yang berkepanjangan tetap abadi. Terukir dalam ladi tengah jejak luka yang abadi dan bisikan harapan yang samar, ada satu suara yang tak pernah padam di Yaman, gema doa. Ini adalah doa-doa yang dipanjatkan di setiap rumah, di setiap masjid, di setiap sudut kota, dan di antara reruntuhan. Doa ini adalah kekuatan pendorong, jangkar spiritual, yang menjaga jiwa-jiwa tetap utuh di tengah-tengah kekejaman yang tak terbayangkan. Itu adalah satu-satunya sumber kekuatan yang tak bisa dirampas oleh perang, tak bisa dihancurkan oleh bom, dan tak bisa dibungkam oleh tirani. Bagi Fatimah dan Abdullah yang telah kehilangan impian haji mereka, doa adalah satu-satunya pelipur lara. Setiap pagi sebelum matahari terbit, mereka berdua akan duduk di sajadah mereka, memanjatkan doa-doa yang sama yang seharusnya mereka panjatkan di depan Ka'bah. Mereka berdoa untuk jiwa-jiwa yang hilang dalam serangan itu, untuk kesembuhan mereka sendiri, dan untuk perdamaian bagi Yaman. Fatimah seringkali menangis saat berdoa, air mata membasahi pipinya yang keriput. Tetapi setiap tetes air mata itu adalah pembebasan, sebuah cara untuk melepaskan beban yang berat. Abdullah, meskipun pendiam, akan menggenggam tasbihnya erat-erat. Butiran-butiran itu terasa seperti bagian dari jiwanya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak dapat pergi ke Mekah, Allah ada di mana-mana dan doa mereka akan sampai. Keyakinan ini memberi mereka kekuatan untuk menjalani hari demi hari.
untuk menemukan makna di tengah-tengah penderitaan yang tak berkesudahan. Di tengah-tengah kehancuran Bandara Internasional Sana'a, di mana dulunya berdiri pesawat-pesawat megah, kini hanya ada reruntuhan. Namun, di beberapa sudut yang lebih tenang, terkadang terlihat orang-orang yang datang untuk berdoa. Mereka adalah keluarga korban yang datang untuk mengenang, atau sekadar warga yang mencari kedamaian. Mereka membentangkan sajadah di atas tanah yang kotor, menundukkan kepala, dan memanjatkan doa. Suara-suara mereka, meskipun lirih, berpadu dengan bisikan angin dan gema kehancuran, menciptakan melodi yang menyentuh hati. Ini adalah bukti bahwa bahkan di tempat yang paling hancur sekalipun, iman tetap teguh. Doa-doa ini bukan hanya permohonan, tetapi juga ekspresi dari ketahanan yang tak tergoyahkan, sebuah penolakan untuk menyerah pada keputusasaan. Aminah dan Khalid, yang masih berduka atas kehilangan Zara, menemukan kekuatan dalam doa bersama Yusuf. Setiap malam, mereka akan berkumpul, membaca Al-Quran, dan berdoa untuk Zara. Aminah akan menceritakan kisah-kisah indah tentang surga kepada Yusuf, memberinya harapan bahwa suatu hari mereka akan bersatu kembali dengan Zara. Khalid, yang tadinya merasa kehilangan arah, kini menemukan kedamaian dalam ibadahnya. Ia berdoa untuk perlindungan bagi keluarganya, untuk diangkatnya penderitaan dari Yaman, dan untuk keadilan bagi semua korban. Doa menjadi cara mereka untuk tetap terhubung dengan putri mereka dan juga dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Di rumah sakit, Dr. Ibrahim dan timnya seringkali mengawali hari mereka dengan doa. Mereka berdoa untuk pasien-pasien mereka, untuk pasokan yang mereka butuhkan, dan untuk kekuatan untuk terus melayani. Bahkan di tengah kekurangan dan keputusasaan, mereka melihat tangan Tuhan dalam setiap mukjizat kecil, dalam setiap pasien yang sembuh, atau dalam setiap sumbangan yang tiba-tiba datang. Bagi mereka, iman adalah sumber energi yang tak terbatas, yang memungkinkan mereka untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan yang tak terbayangkan. Mereka tahu bahwa tanpa iman, mereka akan tenggelam dalam keputusasaan. Anak-anak di sekolah, Sarah juga diajarkan tentang pentingnya doa. Sarah percaya bahwa mengajarkan mereka tentang kekuatan spiritual adalah cara penting untuk membantu mereka mengatasi trauma. Mereka diajarkan untuk berdoa untuk keluarga mereka, untuk teman-teman mereka, dan untuk perdamaian. Beberapa anak bahkan mulai menulis doa-doa mereka sendiri, seringkali dengan kata-kata sederhana namun penuh makna, memohon agar perang berakhir dan mereka bisa kembali bermain di jalanan dengan aman. Doa-doa anak-anak ini adalah gema yang paling murni dari harapan. Mahdi Al-Masyad, pemimpin Houthi, dalam setiap pidatonya juga selalu menyertakan doa. Namun, doanya seringkali bercampur dengan retorika perang, memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ini menunjukkan betapa doa dapat diinterpretasikan secara berbeda, bahkan digunakan untuk membenarkan kekerasan. Namun, terlepas dari perbedaan ini, ada satu benang merah yang menghubungkan semua orang Yaman, keyakinan yang mendalam pada kekuatan ilahi. Gema doa di Yaman adalah pengingat bahwa di tengah-tengah kehancuran, kemanusiaan tidak pernah sepenuhnya padam. Ini adalah bukti dari ketahanan spiritual yang luar biasa, sebuah penolakan untuk menyerah pada kegelapan. Doa-doa ini adalah bisikan harapan yang paling kuat, sebuah janji bahwa suatu hari nanti, langit di atas Sana'a akan kembali cerah, dan gema kedamaian akan menggantikan suara ledakan. Tragedi Yemenia Airlines mungkin telah merenggut impian, tetapi ia tidak bisa merenggut iman, dan gema doa akan terus berkumandang di antara reruntuhan, menanti datangnya fajar kebebasan dan perdamaian. Setelah bertahun-tahun konflik dan kehancuran yang tak berkesudahan, di tengah gema doa dan jejak luka yang abadi, sebuah titik terang yang sangat dinantikan akhirnya muncul di Cakrawala Yaman. Bukan dalam bentuk keadilan yang penuh atau pembangunan kembali yang instan, melainkan dalam bentuk perjanjian yang rapuh, sebuah kesepakatan gencatan senjata yang diprakarsai oleh mediasi internasional yang gigih. Itu adalah langkah kecil namun sangat berarti yang menawarkan sekilas harapan bahwa penderitaan mungkin akan segera berakhir. Pembicaraan rahasia telah berlangsung selama berbulan-bulan di berbagai lokasi netral, jauh dari sorotan media yang intens. Perwakilan dari Houthi, pemerintah Yaman,
yang diakui secara internasional dan delegasi dari koalisi pimpinan Saudi akhirnya duduk di meja yang sama, dipimpin oleh utusan khusus PBB yang baru, seorang diplomat veteran yang dikenal karena ketabahan dan kemampuan negosiasinya. Ada banyak hambatan, banyak poin yang tak bisa disepakati, dan seringkali pembicaraan terancam bubar. Namun, tekanan dari masyarakat internasional, terutama dari negara-negara yang prihatin akan krisis kemanusiaan yang semakin parah, akhirnya memaksa mereka untuk menemukan titik temu. Salah satu poin utama yang menjadi kunci dalam perundingan ini adalah nasib Bandara Internasional Sana'a. Utusan PBB bersikeras bahwa bandara ini harus dibuka kembali untuk penerbangan sipil dan kemanusiaan sebagai bagian dari perjanjian apapun. Houthi awalnya enggan, khawatir akan implikasi keamanan, sementara koalisi menuntut jaminan bahwa bandara tidak akan digunakan untuk tujuan militer. Setelah negosiasi yang melelahkan, sebuah kompromi tercapai. Bandara akan dibuka kembali, tetapi dengan mekanisme inspeksi yang ketat di bawah pengawasan PBB untuk memastikan bahwa hanya kargo sipil dan penumpang yang diizinkan masuk dan keluar. Ini adalah kemenangan kecil, tetapi sangat signifikan bagi jutaan orang Yaman yang telah terputus dari dunia. Berita tentang perjanjian gencatan senjata itu menyebar dengan cepat ke seluruh Yaman. Di Sana'a, meskipun ada skeptisisme yang mendalam, setelah janji-janji palsu sebelumnya, ada juga napas lega yang kolektif. Fatimah dan Abdullah mendengar berita itu dari radio mereka. Fatimah segera menggenggam tangan Abdullah. "Abdullah, kamu dengar itu? Bandara akan dibuka kembali." Suaranya bergetar antara harapan dan ketidakpercayaan. Abdullah hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Impian haji mereka yang telah terkubur begitu lama kini terasa sedikit lebih dekat. Meskipun masih jauh dari jangkauan, mereka tahu bahwa perjalanan akan panjang dan banyak hal bisa salah, tetapi ada secercah cahaya. Aminah dan Khalid juga mendengar berita itu. Reaksi Aminah adalah campuran antara kelegaan dan kesedihan yang mendalam. Kelegaan karena potensi perdamaian, tetapi kesedihan karena Zara tidak akan pernah melihatnya. Khalid bagaimanapun merasakan semangat yang baru. Ia berpikir tentang Yusuf, tentang masa depan putranya. Mungkin, katanya kepada Aminah, Yusuf akan melihat Yaman yang damai, Yaman yang terhubung kembali dengan dunia. Ia mulai membayangkan, kembali hari ketika pesawat akan kembali menderu di atas Sana'a, bukan dengan ancaman, melainkan dengan janji. Namun, perjanjian itu sangat rapuh. Ada banyak faksi dan milisi yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali para pemimpin yang menandatangani kesepakatan. Ada desakan dari beberapa pihak yang merasa tidak diwakili atau yang memiliki kepentingan dalam melanjutkan konflik. Pelanggaran kecil sering terjadi, mengancam untuk merusak seluruh kesepakatan. Setiap hari adalah ujian bagi perjanjian itu, sebuah perjuangan untuk mempertahankan perdamaian yang baru lahir. Dr. Ibrahim di rumah sakitnya merasakan langsung dampak dari perjanjian tersebut. Meskipun pasokan medis belum mengalir dengan lancar seperti yang diharapkan, ada janji-janji pengiriman yang lebih besar di masa mendatang. Ia juga melihat penurunan jumlah korban luka-luka akibat pertempuran. Namun, ia juga tahu bahwa sistem kesehatan Yaman telah sangat rusak dan akan membutuhkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk sepenuhnya pulih. Perjanjian ini hanyalah langkah pertama, katanya kepada rekan-rekannya. Jalan masih panjang dan kami harus tetap waspada. Perjanjian gencatan senjata juga membawa tantangan baru. Ribuan pengungsi internal mulai mempertimbangkan untuk kembali ke rumah mereka, tetapi banyak dari rumah itu telah hancur. Masih ada ranjau darat yang belum dibersihkan dan infrastruktur dasar seperti air dan listrik masih belum berfungsi sepenuhnya. Ini adalah tugas besar yang membutuhkan dukungan internasional yang berkelanjutan. Meskipun rapuh, perjanjian ini adalah sebuah tanda bahwa gema doa dari reruntuhan telah mencapai telinga dunia. Itu adalah pengakuan bahwa penderitaan Yaman tidak bisa lagi diabaikan. Bagi rakyat Yaman, perjanjian itu adalah sebuah kesempatan, sebuah napas lega, dan sebuah harapan yang sangat tipis untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang perang dan kehancuran. Mereka tahu bahwa perjalanan menuju perdamaian
Sejati akan sulit, tetapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada jalan di depan. Hari itu akhirnya tiba. Langit Sanaa, yang selama bertahun-tahun hanya diselimuti asap hitam dan keheningan mencekam dari bandara yang lumpuh, kini dipenuhi dengan suara yang sangat dirindukan. Deru mesin pesawat. Bukan deru mengerikan yang menandakan serangan, melainkan deru yang stabil, deru yang membawa janji. Ini adalah penerbangan kemanusiaan pertama yang mendarat di Bandara Internasional Sanaa sejak tragedi 5 tahun lalu. Sebuah simbol nyata dari perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Meskipun bandara belum sepenuhnya pulih, tim PBB dan insinyur lokal telah bekerja tanpa lelah selama berbulan-bulan, membersihkan puing-puing, memperbaiki landasan pacu yang rusak, dan menyiapkan menara kontrol sementara. Keamanan sangat ketat, dengan pasukan PBB dan pengamat internasional berjaga-jaga untuk memastikan tidak ada insiden yang dapat merusak perjanjian. Seluruh proses itu adalah upaya kolaboratif yang menunjukkan komitmen, meskipun kecil, dari semua pihak untuk mematuhi kesepakatan. Di dekat bandara, ribuan orang berkumpul, meskipun ada peringatan untuk tidak mendekat terlalu dekat. Mereka adalah warga Sanaa yang ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Fatimah dan Abdullah, didampingi Zainab, datang dengan susah payah, berdiri di barisan depan kerumunan. Mata mereka terpaku pada langit. Ada keheningan yang tegang, diselingi bisikan dan doa. Kemudian sebuah titik putih muncul di kejauhan, tumbuh semakin besar, dan suara deru mesin pesawat mulai terdengar. Ini bukan pesawat komersial Yemenia Airlines yang mereka kenal, melainkan sebuah pesawat kargo besar dengan lambang PBB yang jelas di badannya. Saat pesawat itu semakin dekat, melayang rendah di atas kepala mereka, kerumunan orang tidak bisa lagi menahan diri. Sebuah sorakan yang membahana meledak, bercampur dengan tangisan haru. Air mata mengalir di pipi banyak orang, termasuk Fatimah dan Abdullah. Ini bukan hanya sebuah pesawat. Ini adalah simbol harapan yang kembali, sebuah bukti bahwa dunia tidak sepenuhnya meninggalkan mereka. Itu adalah suara kehidupan yang kembali ke bandara yang telah menjadi kuburan mimpi. Fatimah menggenggam tangan Abdullah erat-erat. Kita melihatnya. Abdullah, bisiknya, suaranya tercekat. Kita melihatnya. Abdullah mengangguk. Wajahnya basah oleh air mata, kebahagiaan yang langka. Aminah dan Khalid juga berada di kerumunan itu, bersama Yusuf, yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang lebih tinggi dan lebih tegar. Yusuf menatap pesawat itu dengan mata berbinar seolah melihat keajaiban. "Mama, Papa, pesawatnya kembali," serunya, suaranya penuh kekaguman. Bagi Yusuf, yang hanya mengenal bandara sebagai reruntuhan, ini adalah gambaran baru tentang masa depan yang mungkin. Khalid memeluk Aminah dan putranya erat-erat. Hatinya terasa sakit karena Zara tidak ada di sana untuk melihatnya. Tetapi ia juga merasakan gelombang harapan yang kuat. "Ya anak," kata Khalid, suaranya pecah. "Pesawatnya kembali, harapan kembali." Pintu kargo pesawat terbuka dan tumpukan kotak-kotak bantuan kemanusiaan mulai diturunkan. Makanan, obat-obatan, dan pasokan medis yang sangat dibutuhkan, semuanya mulai mengalir ke Yaman melalui jalur udara. Dr. Ibrahim yang berada di antara tim medis yang menyambut kedatangan pesawat merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Ia melihat persediaan obat-obatan yang menumpuk di landasan dan ia tahu bahwa ini berarti banyak nyawa yang bisa diselamatkan. "Syukur kepada Tuhan," gumamnya sambil membantu membongkar kotak-kotak. Syukur kepada Tuhan. Namun, di balik kegembiraan itu, ada juga pengingat akan kerapuhan. Penerbangan ini hanyalah permulaan. Banyak penerbangan sipil komersial masih belum diizinkan. Bandara masih dalam tahap perbaikan, dan keamanannya masih menjadi perhatian utama. Perjanjian gencatan senjata itu sendiri masih rapuh, dan setiap insiden kecil bisa mengancam untuk meruntuhkannya. Ada pasukan-pasukan di luar yang masih menentang perdamaian, yang melihat pembukaan bandara sebagai kelemahan atau ancaman. Meskipun demikian, deru mesin pesawat di Bandara Internasional Sanaa adalah suara yang telah lama dinantikan. Itu adalah deru harapan, deru kehidupan, dan deru yang mengingatkan rakyat Yaman bahwa mereka tidak sendirian.
Ini adalah bukti bahwa bahkan setelah kegelapan yang paling pekat, fajar masih bisa menyingsing. Bagi mereka yang telah berjuang dan bertahan, ini adalah momen yang memberikan kekuatan baru, sebuah dorongan untuk terus berdoa dan berjuang demi perdamaian yang lebih abadi. Ini adalah pengingat bahwa mimpi meskipun terkubur bisa bangkit kembali seperti burung phoenix dari abunya. Bab 16. Menuju fajar yang tak pasti pembukaan kembali, Bandara Internasional Sana'a, meskipun terbatas pada penerbangan kemanusiaan dan di bawah pengawasan ketat, telah menyuntikkan energi baru ke dalam nadi kehidupan Yaman. Deru mesin pesawat yang kini sesekali terdengar di atas Sana'a adalah melodi yang mengikis keheningan duka, menggantinya dengan simfoni harapan yang berbisik. Namun jalan menuju fajar yang sejati masih panjang dan penuh ketidakpastian, dihiasi dengan tantangan yang menggunung dan kenangan pahit yang belum sepenuhnya pudar. Setelah penerbangan kemanusiaan pertama, lebih banyak pesawat kargo PBB mulai berdatangan secara teratur membawa pasokan yang sangat dibutuhkan. Gudang-gudang di bandara yang dulunya kosong dan rusak, kini mulai terisi dengan karung-karung beras, kotak-kotak obat-obatan, dan tenda-tenda pengungsian. Dr. Ibrahim dan timnya di rumah sakit mulai melihat peningkatan signifikan dalam ketersediaan obat-obatan dan peralatan. Mereka bisa melakukan operasi yang sebelumnya tertunda, dan lebih banyak pasien yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun rumah sakit masih jauh dari kondisi ideal, ada semangat baru yang menyelimuti koridor-koridornya, semangat yang lahir dari harapan akan masa depan yang lebih baik. PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya mulai merencanakan fase berikutnya, pembukaan kembali bandara untuk penerbangan komersial terbatas yang akan memungkinkan warga Yaman untuk bepergian, baik untuk tujuan medis, pendidikan, atau untuk mengunjungi kerabat di luar negeri. Ini adalah langkah yang sangat penting, yang dapat mengakhiri isolasi Yaman dan memungkinkan masyarakat untuk kembali terhubung dengan dunia. Namun, negosiasi mengenai hal ini sangat rumit, melibatkan jaminan keamanan, protokol imigrasi, dan persetujuan dari semua pihak yang bertikai. Setiap langkah maju terasa seperti berjalan di atas tali tipis, dengan jurang konflik yang menganga di bawahnya. Fatimah dan Abdullah, dengan dorongan Zainab, mulai memimpikan kembali perjalanan haji mereka. Zainab mencari informasi tentang kemungkinan penerbangan haji di masa depan, meskipun ia tahu itu akan memakan waktu. Mereka berdua, meskipun usia mereka sudah lanjut, merasa seperti ada tujuan baru dalam hidup mereka. Mereka berdoa setiap hari agar bandara dapat dibuka sepenuhnya untuk penerbangan sipil dan mereka bisa menunaikan ibadah suci yang telah lama mereka nantikan. Ini adalah harapan yang kuat, sebuah cahaya di ujung terowongan yang panjang. Aminah dan Khalid kini lebih sering tersenyum. Yusuf, yang sebelumnya pendiam, mulai menunjukkan lebih banyak keceriaan. Ia mulai membantu Khalid membersihkan puing-puing di sekitar area bandara, berimajinasi tentang hari ketika pesawat komersial akan mendarat lagi. Meskipun bayangan Zara masih menghantui mereka, mereka menemukan kekuatan dalam harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi Yusuf. Khalid, yang tadinya putus asa, kini merasa memiliki tujuan yang jelas. Membangun kembali Yaman untuk generasi Yusuf, untuk semua anak-anak yang telah menderita. Namun, di balik optimisme yang hati-hati ini, tantangan besar masih membayangi. Perjanjian gencatan senjata masih sangat rapuh. Pelanggaran sesekali masih terjadi di berbagai garis depan, memicu kekhawatiran bahwa konflik bisa kembali berkobar kapan saja. Ada faksi-faksi bersenjata yang belum sepenuhnya meletakkan senjata dan yang memiliki kepentingan dalam ketidakstabilan. Lingkungan politik masih sangat tidak stabil dengan kurangnya kepercayaan yang mendalam antara pihak-pihak yang bertikai. Pembangunan kembali Bandara Internasional Sana'a sepenuhnya akan membutuhkan investasi besar-besaran dan waktu bertahun-tahun. Infrastruktur Yaman secara keseluruhan telah hancur dan pemulihan ekonomi akan menjadi tugas yang monumental. Jutaan orang Yaman masih menghadapi kelaparan dan krisis kemanusiaan masih jauh dari kata usai. Pendidikan anak-anak yang terganggu, trauma psikologis yang meluas, dan ancaman ranjau darat di seluruh negeri adalah masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Meskipun demikian, ada sebuah fajar yang mulai menyingsing di atas Yaman,
Meskipun fajar itu masih samar dan tak pasti, ini adalah fajar yang bukan hasil dari kemenangan mutlak salah satu pihak, melainkan dari kelelahan perang dan bisikan harapan yang gigih. Deru mesin di Bandara Internasional Sanaa adalah pengingat bahwa bahkan setelah penderitaan yang tak terbayangkan, ada kemungkinan untuk awal yang baru. Bagi rakyat Yaman, ini adalah janji bahwa suatu hari langit mereka akan kembali cerah, tidak hanya dari asap perang, tetapi juga dari awan keputusasaan, dan impian mereka, meskipun terluka, akan terbang bebas kembali.